Jadi ada sahabat itu kalau ngimami main kulhu. Di Indonesia masih mendingan kulhunya rakaat kedua ya. Itu enggak, sahabat ini rakaat pertama ya kulhu, kedua ya kulhu. Masih mendingan di Indonesia dipakai selingan rakaat kedua. Singkat cerita, sahabat yang makmum ini lama-lama mangkal, matur, ya Rasulullah, ini orang yang kau pasrai jadi imam itu sering main kulhu. Akhirnya Nabi memanggil, ya fulan, kenapa kamu suka baca kulhu? Li'annaha. Tapi alhamdulillah dari semua itu surat Tabarakku kalah bi qul huwallahu ahad. Jadi ini nikmat terbesar kita. Karena nggak perlu tabarok, saiki porsi ini diturunkan jadi apa? Kulhu. Makanya banyak tarawih main apa? Kulhu. Itu bukan cari cepet, itu dalile musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat itu kalau ngimami main kulhu. Di Indonesia masih mendingan kulhunya rakaat kedua ya. Itu enggak, sahabat ini rakaat pertama ya kulhu, kedua ya kulhu. Masih mendingan di Indonesia dipakai selingan rakaat kedua. Singkat cerita, sahabat yang makmum ini lama-lama mangkal, matur, ya Rasulullah, ini orang yang kau pasrai jadi imam itu sering main kulhu. Akhirnya Nabi memanggil, ya fulan, kenapa kamu suka baca kulhu? Li'annaha sifatur rahman, karena dalam surat kulhu itu semuanya menerangkan sifatnya Allah Ta'ala. Maka saya suka itu. Nabi saat itu juga dapat wahyu, ya Muhammad, kasih tahu orang itu, inni uhibbu, saya suka dia karena dia suka kulhu. Nah, itu aja hafalkan itu. Jadi itu riwayat yang lebih menggembirakan gitu. Jadi tidak usah tabarak, cukup apa? Dan itu lebih mutawatir. Makanya dalam legenda dunia kiai itu kan ini ada cucunya Sayyidina Ali. Itu siapa yang bisa khatam Quran sekian menit, yang menang Sayyidina Ali ya, karena baca kulhu sampai 3 kali. Yang dianggap takdilul Quran, sudah sama dengan baca Quran. Jadi ini ijazah terakhir, ini jadi porsinya tambah turun. Saya itu suka, saya itu punya banyak penggemar lah di Jogja, di Jakarta. Memang agama ini harus mudah. Saya itu kalau baca kulhu itu sampai nangis. Nangis saya bukan karena faham atau haru, itu enggak. Sebaik itu Allah, masa gara-gara hafal kulhu, main kulhu dicintainya? Ya karena memang Allah benar-benar zat yang baik. Makanya saya punya teman itu kurang ajarnya, masya Allah. Kalau tes ditanya rukun Islam berapa, nawakidul wudhu berapa, muftitatus sholat berapa, semuanya dijawab la ilaha illallah. Terakhir ditulis kafir pak, sama anak nyalahno iki. Nyalahno la ilaha illallah kafir apa enggak? Gurunya bingung kan akhir. Di ek iku la ilaha illallah kok di ek. Akhirnya bocah diceluk, "Cung, maksudem piye? Mana sampean wani nge-ek pak, kafir pak." Akhirnya sudah ribet-ribet. Pertanyaan apa saja? Mubtilatus sholat la ilaha illallah. Nah gitu ya. Tapi jangan tiru. Lah gurunya apa nge-ek wani kafir. Siapa yang berani nge-ek la ilaha illallah? Ya ana meneh sing mbuweling. Angin beline itu disurati wong tuane. Kalau nu mondok sarang era kuno, jadi ijek lugu wong. Surati wong tuane, kowe gak susah, wong tuamu disurati. Tenang ya Gus, bapakku buta huruf. Jadi wis disurati, gak ngefek bapaknya buta huruf. Nah, di Islam, saya ulang lagi, di Islam, dengan tanda kutip kesalahan-kesalahan kecil gini ku zaman Nabi, sahabatnya Nabi, iku kabeh itu jadi berkah. Makanya nggak ada ilmu sebarokah kayak zaman Nabi. Wong goblok wae jadi berkah. Sampai Nabi ngendikan aksaru ahli jannah albuhu, akeh-akeh penduduk swarga itu wong goblok. Mergo wong goblok itu piye? Apa dimangkeli iku ya gaweane pangeran. Nabi itu pernah disomasi wong goblok. Itu ya piye? Nabi kan cerita kiamat tuh gini. Yang kemarin nggak jadi itu. Terus kiamat di Indonesia kan berapa kali ya? 999 terus 2000 berapa? 12 terus Jumat apa kan sering mau ada kiamat itu. Saya sering ditanya tamu, Gus, entah ini kiamat temputi, entah ini barang aku, aneh-aneh.
Ngkaruan layak alamuha illahu bokas bakas. Mak misalnya tenan Gus. Ya tenan sing enek kowe sik, enak aku gak. Wah sesuk tak ngenteni kiamat ora sida kiamat. Aneh-aneh. Saya ulang lagi. Ketika Nabi cerita dasarnya kiamat itu sahabat itu enggak mikir. Padahal mereka orang-orang pinter. Si mikir wong desa malah. Ya Rasulullah mata sa'ah. Engkau itu cerita kiamat terus tapi enggak jelas tanggalnya. Lalu itu kapan? Wah paket sahabat, oh, pinter juga. Kalau cerita itu ada tanggalnya dong. Ini kan cerita terus tapi nggak jelas tanggalnya. Apa diamuk wong besok? Orang diamuk mangkal no. Nabi meneruskan tentang ahwalil kiamah, masih nerangkan ahwalil kiamah. Dibaleni lagi. Ya Rasulullah mata sa'ah. Lalu kiamat itu kapan? Ini kalau jazai jadi bodoh tapi untuk ridhanya Allah Ta'ala pun. Kalau lah kadang jadi pinter gini salah. Ribet kongkonan ini kongkon Pak Najib barang ini akhirnya gara-gara pinter padahal untuk yang wong bodoh lah mlebu swarga ribet kan direwangi dadi wong alim sebelum wong bodone ya melok mlebu swarga. Wong gelombang kedua itu pengumumannya siapa pencinta Nabi, pencinta wong alim masuk swarga. Yang pertama seleksinya agak ketat, yang kedua itu ya muhibbin cukup. Jadi sebenarnya swarga ya ketemu ora jelas-jelas nih. Wah repot ya. Akhirnya ketika Nabi gak jawab, sahabat itu banyak yang analisis kariha maqala, lam yasma, ada yang bilang lam yasma, memang Nabi tidak dengar. Ada yang analisis sami'a wa kariha maqala, sebenarnya Nabi itu dengar tapi gak suka karena pas khutbah diket, diinterupsi. Karena diulang-ulang lagi akhirnya akhirnya Arabi tadi mengulang-ulang lagi, akhirnya Nabi jawab. Karena Nabi itu orang yang sangat pintar, jawabnya ma'atatalaha, kamu kok berani tanya kiamat kapan, persiapan kamu apa? Fawawahi ma'atatulaha kabira sholatin wala siyamin wala kata wa kata walakin li uhibbuka. Ya menang ya pede. Apa Nabi tanya persiapan saya? Oh kalau sholat saya biasa kok bangga. Wes biasa kok. Fawawahi ma'atatulaha kabira sholatin, saya sholatnya biasa, puasa biasa. Maksudnya wajib-wajib tok lah, ndak aneh-aneh. Tapi walakin li uhibbuka, tapi saya ini mencintai engkau. Apa jawabannya Nabi? Almar'u ma'aman ahabba. Dan itu melegenda seluruh dunia baru kayak bedui. Jadi semua orang yang hafal hadis almar'u ma'aman ahabba atau anta ma'aman ahabba itu barokatuh hadal badui, karena berkahnya orang bedui. Dan hadis itu mutawatir karena dikatakan Nabi ketika khutbah orangnya banyak yang hadir banyak. Barokahnya orang bedui, gak disopan santun. Mukjizatnya Nabi seringnya gara-gara orang bedui. Nabi khutbah, wis khutbah cerita akhirat, cerita kebaikan. Ya Rasulullah, kok khutbah mohon bakas akhirat kebaikan. Sekarang itu tidak ada hujan, halakatil amwal. Sekarang harta hilang semua. Hewan-hewan sudah mau mati semua karena apa? Kekeringan. Mohon jangan rasa bakas niku, pun jalan udan mohon. Nabi langsung Allahumma wah langsung udan tuwers. Nak jari ulama lah Nabi berodok gelas putih udan seminggu nganti akhirnya sapi ini gak mati krono kehausan tapi kelentir. Parani nih Nabi, ini orang rasa salah paran. Ya Rasulullah, wong kuwi donga udan bener mati, saiki mati tenggelam. Mun lereni santai weh. Ya saya minta doa hujan supaya hewan-hewan itu bisa minum dan seger. Dan ini malah dok lentir. Akhirnya nanti itu gimana? Allahumma hawalena wala alena Allahumma alal akam wa zirab terus. Itu orang desa. Betapa barokahnya orang desa itu orang tahu. Betapa Rasulullah itu sekali ngendikan alam itu harus tunduk. Jadi min mu'jizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sekali ngendikan alam itu harus mengikuti. Jadi Nabi misalnya ngendikan hujan, itu panitia hujan, malaikat hujan harus nuruti. Nabi ngendikan berhenti juga harus berhenti. Makanya enak jadi Nabi itu, tapi kamu nggak mungkin sudah tutup, tidak ada mungkin. Makanya Nabi itu pernah minta dalam satu maidah, ya fulan saya ambilkan dirok. Dirok itu kaki kambing yang depan diambilkan, ambilkan lagi diambilkan, ambilkan lagi ya Rasulullah, bukankah kambing hanya punya dirok dua, kaki depan dua? Andaikan kamu bilang iya, maka akan selalu ada dirok selagi aku minta, karena alam ini akan mengikuti. Jadi Nabi misalnya mau dahar gitu ya, kok Nabi ngendikan ya Jabir ini jangan kamu entas, yang entas harus saya. Ini cukup untuk makan orang banyak. Nabi sekali ngendikan cukup. Nasi ini punya konstitusi, harus cukup.
Karena Nabi ngendikan cukup. Itu dibaca Nabi. Beliau punya spesial. Alamnya harus nurut sama beliau. Makanya disebut wadhabu wal ghazala yasyadani laka birrisalah. Semuanya itu harus tunduk. Nah, akhirnya syafaat-syafaatnya Nabi itu gara-gara desa-desa. Saya itu pengagum wong Buddha ya, termasuk hadisul Arabi tadi. Ada orang desa tanya, ya Rasulullah nanti kalau saya mati itu yang hisab siapa ya? Allah ya. Wah bagus lah, terus mulai. Barang mulai, Abi Buya Nabi iya karpe, dipanggil lagi. Ya Arabi, kenapa kamu tertawa-tawa terus pulang? Ya bagus lah kalau yang hisab Allah. Selama ini bukan sama Allah, saya baik-baik saja. Tapi Nabi ini fakku hadal Arabi, ini pinter gue cowok. Terus pernah lagi ada orang Bedui tanya, hal yadhakur rabbu ya Rasulullah, apakah Tuhan itu pernah senyum, pernah tertawa? Naam, kata Nabi, ya pernah. Lan na'dima min rabbin yadhaku khairan. Kalau Tuhan pernah senyum, pernah tertawa, wah orang kalau pernah tertawa itu pasti baik. Ya baguslah, enggak apa-apa. Jadi makanya ini unik ya, Islam itu agama yang unik, agama yang berkah, yang alimnya ya keturunan, yang bodoh juga keturunan. Karena memang agama ini untuk semua, lil alamin, untuk semua. Maka kata Imam Ghazali, Allah mengutus Nabi itu diutus ke raja-raja, diutus ke pedagang, diutus ke aromil, diutus ke fukara, diutus ke birokrat, diutus ke apa saja. Ila jami'i sunufin nas, ila jami'i asnafin nas. Bahwa semua yang mengapresiasi kenabiannya Nabi itu mulai raja, pedagang, PNS, birokrat, orang miskin, orang apa saja yang mengapresiasi dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah.